Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Tabib, saya dari Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan sosiolinguistik tentang bilingualisme dan diklosia. Pengertian tentang bilingualisme sama-sama menunjuk kepada makna dua bahasa, namun bilingualitas ada dua kata bahasa Latin, yaitu bi yang artinya dua dan lingual atau bahasa Prancis lingua yang artinya bahasa. Sama halnya dengan diklosia, bahasa Prancis diklosi terdiri dari dua bahasa Yunani, yaitu di yang artinya dua dan glosia yang artinya bahasa. Sedangkan secara istilah bilingualitas dianggap merupakan bagian dari bilingualisme, yang dalam bahasa Indonesia bilingualitas disebut kedwibahasawanan dan bilingualisme disebut kedwibahasaan. Yang keduanya dibedakan dari diklosia. Sedangkan dalam kamus besar selain kata bilingualitas dapat ditemukan kosakata bilingualisme dan kedwibahasaan. Masalah-masalah yang dibahas dalam bilingualisme yaitu yang pertama, taraf kemampuan seseorang dalam menguasai B2-nya agar dapat disebut sebagai orang bilingual. Yang kedua, kedudukan bahasa dengan language dalam bilingualisme. Yang ketiga, penggunaan B1 dan B2 secara bergantian dan penggunaannya keduanya secara bebas. B1 digunakan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang sama bahasanya dengan penutur, tentunya dalam keadaan dan situasi tertentu seperti dalam percakapan sehari-hari dan dalam topik pembicaraan biasa. Tapi dalam pembelajaran di sekolah-sekolah digunakan bahasa Indonesia yang merupakan B2. Jadi penggunaan B1 dan B2 tergantung pada lawan bicara, topik pembicaraan, dan situasi sosial pembicaraan. Dan yang keempat, pengaruh B1 terhadap B2 atau sebaliknya. Hal ini berkaitan dengan kefasihan dan dalam kefasihan dan kesempatan dalam penggunaan kedua bahasa itu. Asumsi awal bahwa penggunaan B1 seorang bilingual lebih baik daripada B2 karena B1 merupakan bahasa ibu yang dipelajari dan digunakan sejak kecil dalam keluarga. Yang kelima, pemberlakuan bilingualisme dalam perseorangan dan kelompok masyarakat tutur. McKay mengatakan jika bahasa itu milik kelompok atau bersama, maka bilingualisme milik individu penutur, sebab pengguna bahasa secara bergantian oleh seorang bilingual mengharuskan adanya dua masyarakat tutur yang berbeda. Misalnya masyarakat tutur B1 dan B2. Pembagian kedwibahasanan berdasarkan tipologi kedwibahasawanan sebagai berikut. Yang pertama, kedwibahasaan majemuk. Kedwibahasaan majemuk yaitu kemampuan berbahasa yang mana penguasaan terhadap bahasa satunya lebih baik daripada yang lain. Yang kedua, kedwibahasaan koordinatif atau sejajar. Kedwibahasaan koordinatif atau sejajar yaitu penggunaan dan penguasaan dua bahasa sama-sama baik. Kedwibahasaan seimbang dikaitkan dengan taraf penggunaan B1 dan B2. Orang yang sama mahirnya dalam dua bahasa. Yang ketiga, kedwibahasaan subordinatif atau kompleks. Kedwibahasaan subordinatif atau kompleks yaitu penggunaan B1 sering memasukkan B2 atau sebaliknya. Ada beberapa pendapat lain oleh pakar kedwibahasaan dalam tipologi kedwibahasaan antara lain sebagai berikut. 1. Bateson, yang kedua menurut Paul, yang kedua menurut Paul, kedwibahasaan horizontal, ada kedwibahasaan vertikal, ada kedwibahasaan diagonal. Menurut Arsenan, berdasarkan tipologi kedwibahasaan dibagi menjadi dua, yaitu kedwibahasaan produktif dan kedwibahasaan reseptif. Yang kedua, kita akan membahas tentang diklosia.
Fenomena diklosia dalam beberapa masyarakat bahasa antara lain terjadi pada masyarakat Tanzania, Kalapur, dan Malaysia. Sedangkan menurut Ali Abdul Wahid Wafi dalam Al-Lugha wa Mujatama, faktor eksternal yang sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya diklosia adalah 1. Faktor sosial politik, faktor psikososial, 3. Faktor geografis, dan 4. Faktor etnis. Faktor fisiologis. Dan kata diklosia dari Prancis yaitu diklosi yang digunakan oleh Marchais, yaitu seorang linguis. Dialek-dialek utama itu diantaranya berupa sebuah dialek standar yaitu sebuah standar regional, yang ketiga ragam lain yaitu yang bukan dialek-dialek utamanya itu memiliki ciri yang sudah sangat terkodifikasi, gramatikalnya lebih kompleks, merupakan wahana kesusastraan, dipelajari melalui pendidikan formal dan digunakan terutama dalam bahasa tulis dan bahasa lisan formal. Diklosia adalah suatu situasi kebahasaan yang relatif stabil di mana selain terdapat sejumlah dialek-dialek utama, lebih tepat ragam-ragam utama dari satu bahasa, terdapat juga sebuah ragam lain. Yang menurut Ferguson menjelaskan diklosia dengan 9 kriteria atau topik sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah fungsi, merupakan kriteria yang sangat penting. Dan Ferguson mengatakan bahwa dalam masyarakat diklosis terdapat 2 variasi dialek atau ragam bahasa. Pertama, dialek tinggi dan dialek rendah. Yang kedua, prestisi, yaitu dalam masyarakat diklosis para penutur menganggap dialek T lebih bergengsi. Dan ketiga, variasan kesusastraan. Yang keempat, pemerolehan. Yang kelima, standarisasi. Yang keenam, stabilitas. Dan yang ketujuh, gramatika. Yang kedelapan, leksikon. Yang kesembilan, fonologi. Dan hubungan bilingualisme dan diklosia. Ada 4 jenis hubungan antara lain bilingualisme dan diklosia sebagai berikut, yaitu hampir setiap orang mengetahui ragam bahasa T dan ragam bahasa R. Yang kedua, bilingualisme tanpa diklosia, yaitu terdapat sejumlah individu yang bilingualnya tapi tidak membatasi penggunaan satu bahasa untuk satu situasi yang bahasanya untuk yang lain. Yang ketiga, tidak bilingualisme dan diklosia, yaitu awalnya bilingualisme dan diklosis tapi berubah menjadi bilingualisme tanpa diklosia karena sifatnya diklosisnya bocor dan variasi bahasanya merembes ke dalam fungsi yang dibentuk untuk variasi atau bahasa lain. Sekian dari bilingualisme dan diklosia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.